Hei, halo Jan, assalamualaikum. Ketemu mana saudaraku? Neng Peringgitan Channel. Oke, piye kabar Jan? Wis sawi ya. Gak ngevlog, gak duduhi renovasi rumah subsidi ya sepurane Jon. Ini keri-keri ki sering sih, tapi sempat sakit juga dan ada kegiatan yang ya ora kok sok sibuk ya Jon ya, tapi ngrewangi dekor Jon, Karabel Decoration kan lho, sing nek kalian ngikuti channel ini pasti kan udah tahu lah dari dulu ada usaha dekorasi punya Nyonya. Nah itu saya lagi bantu-bantu itu dan mohon maaf sekali untuk kekonsistenan bikin video kurang. Insya Allah ini nanti sampai seterusnya akan saya lebih persiapkan lagi Jon. Oke? Dan untuk kali ini saya mau bahas tentang beberapa model tipe talang atau atap yang di area dapur. Jadi untuk kalian yang lagi cari referensi bentuk-bentuk atau yang bermasalah dengan nanti kalau ngetrap ada tikusnya enggak, terus kalau gini masuk opo hewan lah, ini bisa buat kalian pertimbangan. Jadi bentuknya ada yang benar-benar rapat, ada yang dari genteng, ada yang dari kapalung, dan video ini tidak disponsori oleh siapa-siapa. Oke, dan nanti saya ada di belakang kamera aja untuk kalian supaya jelasinnya juga lebih enak, karena untuk ini nanti kan cuman untuk area atap aja, jadi nggak perlu delok raiku. Oke John, kita mulai videonya. Kita mulai dari Yongko. Oke, kita mulai dari area atap yang rumah ini John. Jadi rumah ini ada dua yang modelnya hampir sama seperti ini. Jadi atapnya ini dari genteng, jadi lurusan dari atap rumah. Jadi atap rumah itu disambung sampai area penambahan. Jadi area belakang kalau kalian lihat nanti tak kasih untuk ini rumah yang belum ada penambahannya. Jadi untuk area yang sudah ada penambahannya, untuk temboknya kan di area belakang yaitu ini, terus dikasih talang cor yang langsung mengarah ke bawah ke kalian, serta untuk talangnya itu juga sampai area kamar. Jadi area kamar pun itu sudah ada talang cornya, jauh lebih kuat dan lebih bagus. Dan ini adalah yang untuk ke saluran ke bawahnya John. Oke, untuk tipe atap yang ini itu masih mendapatkan sirkulasi udara dari area sini. Jadi area sini itu masih udara itu masih berkeliaran John. Jadi keliaran lewat situ, keluarnya lewat jendela yang di sini, atau masuk dari sini, keluarnya dari sana. Nah, itu sangat penting untuk kalian yang memiliki rumah kecil mungil tapi ingin untuk sirkulasi udaranya itu terlihat atau terasa bagus. Nah, jendela yang besar itu juga akan membantu kalian ketika kalian itu nggak mau area atap itu berlubang atau bisa dibilang ngetrap lah. Kalau biasanya saya itu ngetrap. Jadi kalau masih yang berpikir nanti untuk lewat atau jalur tikus kalau dibuat ngetrap, tanpa kalian trap, untuk tikus itu pasti masih bisa masuk. Jadi percuma untuk kalian yang mau untuk area rumahnya itu nggak dilewatin tikus. Tikus itu di mana-mana, dan tanpa ada trap itu ya tetap aja bisa. Oke. Nah di sini untuk salurannya itu kemana John? Ya ke saluran rumah ini masuk ke sini plus langsung ke depan, ke area depan itu sudah ikut saluran area perumahan.
Dan ini adalah jendela yang sangat besar ketika kalian untuk area belakang itu benar-benar tidak mau ada cahaya ataupun tidak mau ada trap sekat seperti itu. Nah, keuntungannya untuk atap yang seperti ini juga itu adalah cahaya, John. Jadi cahaya itu masih bisa masuk ke area dalam rumah. Jadi area dalam rumah itu masih mendapat cahaya yang cukup ketika cuaca itu udah mendekati sore, itu masih dapat. Oke. Dan ini adalah salah satu contoh atap yang di area belakang. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke rumah yang kedua. Ini model baru lagi untuk, oh iya John, ini sepurane ya nek videonya rada ngek ngono apa piye. Soalnya ini tak buat untuk apa jenenge, jaraknya itu yang paling jauh loh John, wide nah ini contoh yang atap yang benar-benar tertutup. Untuk area belakangnya itu tertutup rapat tanpa ada spandek bening, jadi ini gelap John, cuman cahayanya cuman dari sini, dari area jendela yang sini. Nah, area sini aja, terus udara pun ya cuman dari sini, nanti crossnya ke area depan rumah. Oke, aku ceritain dikit untuk area talang. Area talang ini lebarnya dari sini ke sini itu adalah 40, belum kepotong area tembok yang sini. Jadi nanti dalamnya itu bersihnya cuma sekitar 25. Untuk tingginya ini karena menyesuaikan area atap rumah, jadinya ini lumayan agak tinggi, sekitar berapa John? 50 cm lah John, ini John ya. Ini 50-an cm untuk tingginya, dan air masih sama melewati talang yang ini ke bawah terus ke area depan. Untuk jendelanya ini kurang besar kalau menurut saya, karena ini kalau nggak salah pemiliknya cuma minta harga sekian, nggak di los nih mobilnya, di losnya kan ini menurut saya terlalu tinggi, karena akan sayang sekali ketika sawah itu hijau-hijaunya, kita bisa memandang suasana desa sawah yang begitu adem. Oke John, yang ini untuk referensi kalian yang suka yang areanya lumayan agak gelap, karena untuk area belakang itu nggak perlu pencahayaan mobilnya gini ya. Nah, kalau kalian lihat untuk area genteng pun nanti dikasih kayak seng, jadi kayak seng yang supaya bertujuan untuk air itu nggak kembali John, nggak kembali ke area dalam rumah. Jadi tapi seperti ini kalau nantinya ini nanti juga akan di plafon, jadi mungkin yang punya rumah kan beda-beda ya John, ada yang suka bening cuman nggak suka kelihatan ininya, jadi pengennya kayak gini, nanti di plafon kan bisa terlihat lebih rapi. Terus kalau plafonnya ngikutin ini kemiringannya ini kan, ini akan terlihat tinggi dan untuk hawa atau suasananya itu lebih adem mungkin John ya. Oke, nanti sekalian sama review rumah, mungkin plafonnya juga udah dipasang, tak review lagi. Kalau kalian mau, kalian subscribe ora ya oleh, iya ya oleh, tapi ya sak semula. Nah, ini lanjut ke rumah yang ketiga John. Ini belum selesai. Oke. Kalau yang ini adalah atap yang full pakai spandek. Spandeknya juga spandek yang gelap John. Jadi seperti ini bisa lebih irit, karena salah satunya ini untuk area apa gitu nih, gavalum itu. Nah, ini jaraknya juga lumayan agak jauh, serta untuk ranknya, ini ranknya juga cuma pakai satu ya cukup John, karena ini untuk tingkat kemiringannya pun ini sudah sangat miring. Nah, ini salah satu bentuk atap yang paling irit dari yang tadi, yang dua tadi
kan untuk pemakaian gavalum dari mulai kanal sama ring itu kan menyesuaikan untuk area genteng, tapi kalau ini itu cukup sedikit seperti ini. Nah, terus untuk talangnya pun juga lebih simpel untuk pembuatannya. Ini cuman pakai talang seng, dilempit dan digepit di area belakang, serta kalau perbandingannya dengan untuk area talang dak itu untuk biaya tukang juga untuk seperti ini bisa jauh lebih murah. Ini sama seperti yang di area kamar juga talang seng, dan ini sepanjang 4 meter juga pakai talang seng, serta ini nanti turunnya air di area sini, nanti turun ke bawah terus langsung ke saluran rumah. Jadi kalau kalian mau irit untuk pembangunan atap di area dapur itu kalian bisa contoh yang ini, kalian screenshot atau kasih tahu atau ke tukang atau gimana itu kalian kasih lihat video ini terus minta dibangunin yang seperti ini. Tapi kalau kalian yang di area Ponorogo kalian bisa kontak saya, dan untuk atap seperti ini per meternya cuman sekitar 200.000 John, 200 sampai 250 lah kurang lebihnya John. Ini simple dan bagus, untuk awetnya juga insya Allah akan sangat awet selama ini enggak lubang. Kalau lubang pun itu kalian bisa kasih silen untuk mengatasi bocor yang terjadi di area talang. Kalau pengen rapi kalian tinggal plafon mengikuti ini kanal yang ini, itu akan bisa jauh lebih rapi dan tidak kelihatan. Dan bedanya untuk yang genteng sama ini itu pasti mulai dari keberisikan ketika hujan itu kalau pakai yang ini akan lumayan berisik. Dan ini ada jendela juga yang mengarah ke belakang untuk sirkulasi udara kalau rumah kalian belakangnya itu sawah ataupun apalah terserah. Tapi kalau belakang rumah otomatis kalian harus pakai di area atas yang ngetrap tadi. Dan ini juga nggak dikasih untuk spandek yang bening supaya memang pengerjaannya bisa lebih menyesuaikan harganya. Oke, kita lanjut ke yang udah di plafon juga, saya kasih contoh dan itu yang terakhir, jadi jangan kemana-mana. Oke John, wih sepurane John, kita suaranya geblodok ya, karena memang saya lagi ada di proyek. Jadi ini yang terakhir untuk kalian yang lagi cari referensi untuk atap di area belakang rumah subsidi kalian. Nanti untuk kalian yang mau renov itu saya kasih banyak banget ya, nanti pilihan tadi ada 4 kalau nggak salah itu, dari yang mulai yang paling murah, sedang, sama yang mungkin ini yang bisa dibilang yang nantinya akan paling mahal karena udah ada ini area plafon, serta untuk atapnya ini itu pakai genteng John. Jadi ketika waktu hujan itu suaranya nggak akan berisik. Nah di sini juga masih tak kasih area bening, yang tak kasih juga spandek yang mahal ini John. Ini yang spandek bening yang termasuk yang per meter itu hampir 100 lebih lah ini John. Ini lumayan awet, ulet, dan lebih tahan lama daripada yang gelombang. Dan ini bisa buat pencahayaan rumah, tapi kebetulan untuk rumah ini untuk sirkulasi udaranya kurang baik karena di area atas ini dia tidak mau dibuat terap, makanya tak tutup seperti ini supaya terlihat lebih bening. Nantinya untuk area sini juga akan tertutup lagi supaya lebih rapi. Jadi untuk area atapnya ini benar-benar akan terlihat lebih rapi. Nanti sekalian pas waktu aku review rumah ini tak kasih kalian, atau kalau enggak, kalau ada kesempatan nanti tak buatkan John untuk cara membuat area sini tuh tidak terlihat seperti spandek kayak gitu loh John. Nah, dan untuk area sampingnya itu seperti ini, jadi plafonnya itu naik ke atas sampai di area sudut yang miring ini, jadinya untuk area atas ini bisa terlihat lebih bagus dan lebih rapi. Oke John,
segitu aja dari saya untuk referensi atap. Ya, siapa tahu bisa membantu kalian. Terima kasih, like, subscribe, dan saksirmu. Terserah kalian, tapi semoga membantu dan sebarkan ke teman-teman saudara Pak Lek Bulek Bude yang membutuhkan untuk referensi atap renovasi rumah subsidi. Oke, motor sujan dan terima kasih. Assalamualaikum.